Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffiul Widianto dari S1.08B dengan NIM 2010-1042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil post-test modul 5 subprogram dari praktikum Alpro. Ya. Pengertian subprogram. Subprogram merupakan bagian program yang berfungsi menjalankan tugas tertentu yang letaknya terpisah dari program yang menggunakannya. Subprogram dipanggil dengan tujuan spesifik, yaitu untuk mengerjakan tugas di mana tugas itu sendiri dapat berupa tugas input, menyimpan hasil ke dalam suatu variabel atau larik, dan atau output, menampilkan suatu nilai variabel atau larik. Ataupun melakukan operasi runtutan, pemilihan, dan pengulangan. Tujuan subprogram: 1. Program menjadi terstruktur sehingga mudah dipahami dan mudah dikembangkan. 2. Dapat mengurangi pengulangan atau duplikasi kode, langkah-langkah program yang sama, dan dipakai berulang-ulang di dalam program. Dapat dituliskan sekali saja secara terpisah dalam bentuk subprogram. 3. Mempermudah dalam menemukan kesalahan, debug program, dan menghemat ukuran program. Gambar di samping merupakan bentuk subprogram jika ditampilkan dalam flowchart. Kemudian untuk fungsi adalah program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Fungsi terpisah dalam blok individu yang fungsinya sebagai subprogram yang menjadikan program bersifat modular sehingga lebih mudah dipahami dan dapat digunakan kembali. Setiap program C++ pasti mempunyai minimal satu fungsi, yaitu main, kurung buka, dan kurung tutup. Kemudian apa dari isi dari fungsi sendiri, yaitu ada tipe data fungsi, nama fungsi, parameter, dan di dalamnya terdapat deklarasi variabel jika ada, dan badan algoritma, kemudian return yang nilainya akan dikeluarkan. Lalu kemudian kurung berapa tutup. Lalu prosedur adalah program kecil atau subprogram yang berada di dalam program utama yang digunakan untuk menyelesaikan masalah khusus dengan menggunakan atau tidak menggunakan parameter yang diberikan. Sama seperti fungsi, prosedur juga dapat digunakan pada subprogram lain atau program utama dengan cara memanggil namanya diikuti dengan parameter sesuai dengan urutan. Namun perbedaannya, pemanggilan prosedur tidak dapat langsung dimanipulasi. Selain itu, pemanggilan prosedur juga tidak memerlukan variabel karena prosedur tidak memiliki return value seperti pada struktur fungsi. Dan di sini ada struktur dari prosedur, yaitu void, nama prosedur, parameter, di dalamnya terdapat deklarasi variabel lokal jika ada, kemudian badan algoritma, dan kurung kurang tutup. Subprogram tanpa parameter. Suatu subprogram dapat dideklarasikan baik dengan struktur fungsi ataupun prosedur tanpa diikuti parameter. Atau bisa dikatakan parameter pada subprogram tersebut dapat dikosongkan. Output dari fungsi dan prosedur tanpa parameter dapat diperoleh dari nilai yang telah ditentukan atau diproses dari variabel global. Subprogram rekursif. Sebuah fungsi dan prosedur dapat dikatakan rekursif apabila fungsi atau prosedur tersebut melakukan pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Pemanggilan tersebut dapat berarti proses yang berulang dan tidak diketahui kapan berakhir atau endless loop. Maka hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rekursif adalah adanya pengondisian untuk membuat fungsi dan prosedur tersebut dapat berhenti. Contohnya, program yang menerapkan metode rekursif adalah program untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan. Kemudian untuk flowchart-nya sendiri, di sini sudah ada flowchart-nya. Yang pertama mulai, kemudian terdapat output, agenda tersedia, 1 action FPS, 2 racing, kemudian ada input play, kemudian masuk ke prosedur, int-game, dan int-gain dengan int-gain sebagai parameternya. Jika gain sama dengan 1, maka akan menemukan output ini, dan kemudian ada input fill. Kemudian lanjut ke prosedur kedua, yaitu void, start, dan parameternya ada fill, attract, dan load. Ini sama seperti jika gain sama dengan 2, maka akan menampilkan output ini, input, kemudian lanjut ke prosedur kedua juga. Kemudian untuk jika fill sama dengan 1, maka akan menampilkan output ini, dan lanjut ke input attract. Begitu juga dengan fill 2. Dan jika dua kondisi itu tidak terpenuhi, maka masuk ke input game tidak valid, langsung ke bawah. Selesai. Dan jika berlanjut, jika pemilihannya 1 atau 2, maka akan berlanjut ke perulangan for, dan menampilkan output 1-10 sebagai loadingnya. Kemudian akan menampilkan output memulai game Call of Duty sebagai selamat bermain. Hal yang sama juga ada di if track 2, dan kemudian di baris lainnya ada if gain 2, sama seperti if gain 1, strukturnya masih sama. Dan kemudian jika
if gen 1 dan if gen 2 tidak terpenuhi, maka akan langsung menuju ke input yang Anda masukkan salah, input gen tidak valid, dan selesai. Kemudian berlanjut ke codingnya. Include iostream sebagai header filenya. Yang spesies juga, dan ntgame sebagai fungsinya, dan kemudian ntgen sebagai nama parameternya. Kemudian ada if, maka ya, kemudian di sini saya menggunakan backslash n dengan 1 dan else if. If kita copy saja biar untuk mempersingkat waktu. Di sini untuk tracing. Dan satunya kita ganti. Kemudian ada else, jika dua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan langsung menuju else. Menemukan output. Kemudian kita menggunakan void start sebagai prosedurnya, sedangkan fill, attract, dan load sebagai parameternya. Kemudian jika sama dengan 1, maka akan masuk ke cout, masukkan game yang Anda akan mainkan. Lalu langsung kita taruh inputnya di sini. Kemudian jika sama dengan 1, maka kita menggunakan ada perulangan load di sini. Kemudian jika sudah, kita masukkan ke else if. Kita copy saja untuk persingkat waktunya.
Nah, di sini kita mengganti gamenya berarti ke Battlefield. Kemudian untuk else if-nya kita menggunakan sama dengan 2, maka menampilkan yang sama juga, copy saja. Ini kurang tutup kurwal 1 ya. Tutup kurwal 1 lagi. Kemudian untuk ini kita ganti ke game Forza Horizon. Forza Horizon 5. Nah, Forza Horizon 5 dan satunya lagi ke Ride 4. Ada else di sini jika kondisi 2 tidak terpenuhi, kemudian akan menampilkan output kemudian kita ke yang utama sebagai deklarasi fungsinya, kemudian ini sebagai deklarasi variabelnya, yang kedua ada range. Kemudian kita panggil fungsinya kemudian kita panggil prosedurnya dan selesai. Kita run. Oh, apa ini? Load. Oh, ini kurang N. Ini kenapa? Expected before. Warning written statement yang tampilan token primary token. Apa ya? Ada apa? Oh, seharusnya nggak ada ini. Ya, programnya sudah berjalan, langsung kita pilih. Wah. Sini ada outputnya, lalu kita masukkan genre yang dipilih, kemudian muncul gamenya, ada pemilihan lagi, masukkan nomor game yang ada akan mainkan, kemudian akan muncul perulangannya ini, kemudian menampilkan output game Forza Horizon 5. Ya, untuk akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada quotes dari kakek saya, jangan jadi orang pintar, jadilah orang yang benar. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.